Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afin Wirdian Hakim dari kelas TL1A dengan nomor NIM 21020404002. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan bagian PUIL 441 proteksi untuk keselamatan proteksi terhadap kecut listrik. Bagian 441 merupakan adopsi dari IC 60364 441/2005 dengan modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan, atau pengurangan. Bagian 441 PUIL menentukan persyaratan penting mengenai proteksi terhadap kecut listrik, termasuk proteksi dasar, proteksi terhadap sentuh langsung, dan proteksi gangguan. Penerapan dan koordinasi persyaratan ini yang berkaitan dengan pengaruh eksternal. Dokumentasi acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun berlaku edisi termutakhir dokumen acuan, termasuk setiap amandemen. Berikut yaitu IC 60364-552 Electrical Installation of Building Part 552 Selection and Erection of Electrical Equipment Wiring System. IC 60364-554 Electrical Installation of Building Part 554 Selection and Erection of Electrical Equipment Earthing Arrangements Protective Conductor and Protective Bonding Conductor. Persyaratan umum. Dalam standar ini, spesifikasi voltase berikut ini yang dimaksud kecuali dinyatakan lain. Voltase A.B adalah nilai efektif dan voltase A.S adalah bebas riak. Bebas riak konvensional didefinisikan sebagai nilai efektif voltase riak yang tidak melebihi 10% dari komponen AS. Dalam setiap bagian instalasi harus diterapkan satu atau lebih tindakan proteksi dengan memperhitungkan kondisi pengaruh eksternal. Tindakan proteksi berikut biasanya diizinkan. Yang pertama, diskoneksi otomatis supply. Ayat 411, insulasi double atau diperkuat. Ayat 412, separasi listrik untuk suplai dari satu pemanfaat listrik. Ayat 413, voltase ekstra rendah self atau PELF. Ayat 414. Tindakan proteksi yang diterapkan dalam instalasi harus dipertimbangkan pada pemeliharaan dan pemasangan perlengkapan. Persyaratan untuk proteksi dasar. Semua perlengkapan listrik harus memenuhi salah satu ketentuan untuk proteksi dasar. Proteksi terhadap sentuh langsung yang diuraikan dalam lampiran A jika sesuai lampiran B. Pembumian proteksi. PKT harus dihubungkan ke konduktor proteksi pada kondisi spesifik bagi setiap jenis pembumian sistem seperti ditentukan dalam 411.4 hingga 411.6. PKT yang dapat diakses secara simultan harus dihubungkan ke sistem pembumian secara individual, dalam kelompok, atau secara kolektif. Sistem TN mode. Sistem TN yang biasanya diterapkan di Indonesia adalah sistem TN CS. Pada sistem TN, keterpaduan pembumian instalasi tergantung pada hubungan efektif dan andal dari konduktor PEN atau PE ke bumi. Jika perbumian diperoleh dari sistem publik atau suplai lain, kesesuaian dengan kondisi yang diperlukan di luar instalasi adalah tanggung jawab perusahaan jaringan suplai. Sistem IT mode. Dalam sistem IT, bagian aktif harus diinsulasi dari bumi atau dihubungkan ke bumi melalui impedans yang cukup tinggi. Hubungan ini dapat dilakukan pada titik netral atau titik tengah dari sistem atau pada titik netral buatan. Titik netral buatan dapat dihubungkan langsung ke bumi jika impedans ke bumi menghasilkan impedans yang cukup tinggi pada frekuensi sistem. Jika tidak ada netral atau titik tengah, konduktor lin boleh dihubungkan ke bumi melalui impedans yang tinggi.
Arus gangguan kemudian jadi rendah dalam hal gangguan tunggal ke PKT atau ke bumi dan diskoneksi otomatis menurut 411.3.2. Tidak perlu asalkan kondisi 411.6.2 dipenuhi. Walaupun demikian, tindakan harus diambil untuk mencegah resiko efek patofisiologis yang merusak terhadap orang yang kontak dengan PKT secara simultan. Dalam hal dua gangguan terjadi secara simultan dalam sistem IT, gawai monitor dan konduktor proteksi berikut boleh digunakan. Yang pertama, gawai monitor insulasi GMI, gawai monitor arus sisa GMAS, sistem lokasi gangguan insulasi, gawai proteksi arus lebih GPAL, gawai proteksi arus sisa GPAS. Catatan, jika digunakan GPAS, strip GPAS dalam hal gangguan pertama tidak dapat diabaikan karena arus bocor kapasitif. Dalam hal sistem IT digunakan untuk alasan kontinuitas supply. Harus dilengkapi dengan gawai monitor insulasi untuk menunjukkan kejadian adanya gangguan pertama bagian aktif ke PKT atau bumi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Bimantoro Purnomo Widodo. Rintangan dan penempatan di luar jangkauan. Tindakan proteksi rintangan dan penempatan di luar jangkauan hanya memberikan proteksi dasar. Hal ini untuk penerapan dalam instalasi dengan atau tanpa proteksi gangguan yang dikendalikan atau disupervisi oleh personel terampil atau terlatih. Rintangan harus mencegah mendekatnya tubuh dengan tidak sengaja ke bagian aktif dan sentuh tak disengaja dengan bagian aktif selama operasi perlengkapan aktif dalam pelayanan normal. Rintangan dapat dilepaskan tanpa menggunakan kunci atau perkakas, tetapi harus aman sehingga tercegah lepasnya rintangan secara tidak sengaja. Penempatan di luar jangkauan. Penempatan di luar jangkauan hanya dimaksudkan untuk mencegah sentuh tak disengaja dengan bagian aktif. Bagian terakses yang berbeda potensial tidak boleh dalam jangkauan tangan. Bagian terakses simultan berbeda potensial tidak boleh berada dalam jangkauan tangan. Lampiran C. Tindakan proteksi untuk penerapan hanya jika instalasi dikendalikan atau disupervisi personel terampil atau terlatih. Kondisi supervisi di mana ketentuan proteksi gangguan proteksi terhadap sentuh tak langsung dari lampiran C dapat diterapkan sebagai tindakan proteksi. Tindakan proteksi ini dimaksudkan untuk mencegah sentuh secara simultan dengan bagian yang dapat berbeda potensial karena kegagalan insulasi dasar bagian aktif. Semua perlengkapan listrik harus memenuhi salah satu ketentuan untuk proteksi dasar yang diuraikan pada dalam lampiran A. PKT harus disusun sedemikian sehingga dalam keadaan biasa tidak akan terjadi sentuh secara simultan antara orang dengan dua PKT atau sebuah PKT atau setiap PKE jika bagian ini dapat berbeda potensial karena kegagalan insulasi dasar bagian aktif. Proteksi dengan ikatan ekuipotensial lokal bebas bumi. Ikatan ekuipotensial lokal bebas bumi dimaksudkan untuk mencegah timbulnya voltase sentuh berbahaya. Semua perlengkapan listrik harus memenuhi salah satu ketentuan untuk proteksi dasar. Konduktor ikatan ekuipotensial harus menginterkoneksi semua PKT dan PKE yang dapat diakses secara simultan. Sistem ikatan ekuipotensial lokal tidak boleh kontak listrik secara langsung. Tindakan pencegahan harus diambil untuk memastikan agar orang memasuki lokasi ekuipotensial tidak dapat terkena beda potensial berbahaya, khususnya jika di lantai yang insulasi dari bumi dihubungkan ke sistem ikatan ekuipotensial bebas bumi. Separasi listrik untuk suplai lebih dari satu pemanfaatan listrik. Separasi listrik suatu sirkuit individual dimaksudkan untuk mencegah arus kejut melalui sentuh dengan PKT yang dapat dienergisasi oleh gangguan pada insulasi dasar sirkuit. Semua perlengkapan listrik harus memenuhi salah satu ketentuan untuk proteksi dasar. Proteksi dengan separasi listrik untuk suplai lebih dari satu harus dipastikan dengan kesesuaian semua persyaratan. Tindakan pencegahan harus diambil untuk memproteksi sirkuit terseparasi dari kerusakan dan kegagalan listrik. PKT sirkuit diseparasi harus dihubungkan bersama oleh konduktor ikatan ekuipotensial berinsulasi tak dibumikan. Konduktor tersebut tidak boleh dihubungkan ke konduktor proteksi atau PKT sirkuit lain atau ke setiap PKE. Semua kontak-kontak harus dilengkapi dengan kontak proteksi yang harus dihubungkan ke sistem ikatan ekuipotensial yang sesuai dengan C34, kecuali jika menyuplai perlengkapan dengan isolasi double atau diperkuat. Semua kabel fleksibel harus berwujud sesuatu konduktor proteksi untuk digunakan sebagai konduktor ikatan ekuipotensial. Harus dipastikan bahwa jika terjadi gangguan yang mempengaruhi dua PKT dan disuplai oleh konduktor berbeda polaritas, maka kabel proteksi harus diskoneksi suplai dalam waktu diskoneksi sesuai dengan tabel 411. Direkomendasikan bahwa hasil kali voltase nominal sirkuit dalam volt dan panjang dalam meter sistem perawatan sebaiknya tidak melebihi 100.000 volt dan bahwa panjang sistem perawatan sebaiknya tidak melebihi 500 meter. Lampiran D. Mode. Ketentuan umum bagi proteksi dari sentuh tak langsung. Tindakan proteksi diperlukan pada instalasi dan perlengkapan listrik berikut: bervoltase lebih dari 50 volt ke bumi. Jika instalasi yang telah ada yang menurut ketentuan lama tidak memerlukan proteksi mengalami perubahan atau memerlukan proteksi, maka setelah perluasan seluruh instalasi yang ada dan perluasan harus diberi proteksi.
Tindakan proteksi diperlukan pula dalam ruang yang telah ada instalasinya yang semula termasuk lokal non-konduktif, tetapi kemudian kehilangan sifat isolasi karena pemasangan perlengkapan yang baru, seperti instalasi air, gas, atau pemanas yang mempunyai hubungan ke bumi yang mungkin dapat bersentuhan. Proteksi tidak diperlukan pada instalasi dan perlengkapan listrik berikut. A. Bervoltase kurang dari 50 volt ke bumi dan suplai diperoleh dengan cara seperti hal tersebut. Bervoltase bolak-balik setinggi-tingginya 1000 volt atau bervoltase searah setinggi-tingginya 1500 volt. Jika perlengkapan berupa pipa logam sebagai pelindung kabel berinsulasi ganda, kotak logam yang berinsulasi, kotak hubung, dan kotak bagi yang dalam polystyrene, perisai kabel yang tidak tertanam dalam tanah, tiang baja dan beton bertulang pada jaringan distribusi, tiang atap, dan semua bagian konduktif berhubungan dengan tiang atap. Proteksi yang efektif diusahakan dengan cara berikut. 1. Menggunakan perlengkapan instalasi yang baik mutunya. 2. Menghubungkan konduktor proteksi yang benar. 3. Dianjurkan menghubungkan semua PKT instalasi sesuai kuil menjadi satu dengan baik, lalu menghubungkan pada terminal konduktor proteksi beserta konduktor proteksinya. 4. Penggunaan yang semestinya. Kotak-kotak dengan kotak proteksi tidak boleh terpasang tanpa konduktor proteksi dalam ruang yang dilengkapi dengan kotak-kotak dengan kotak proteksi atau perlengkapan listrik yang terproteksi memakai konduktor proteksi. Tidak boleh dipasang kotak-kotak tanpa kotak proteksi dan perlengkapan listrik tanpa konduktor proteksi kecuali kotak-kotak untuk voltase ekstra rendah dan saturasi listrik. Lampiran emot. Penggunaan gawai proteksi arus sisa atau GPAS. GPAS ialah gawai yang menggunakan pemutus yang pekat terhadap arus sisa yang dapat memutus sirkuit termasuk konduktor netral secara otomatis dalam waktu tertentu apabila arus sisa yang timbul karena terjadinya kegagalan insulasi melebihi nilai tertentu sehingga tercegahlah bertahannya voltase penuh yang tinggi. Persyaratan rinci mengenai GPAS. Pengenalan voltase dapat dilihat dalam ISN 60755. Proteksi tambahan terhadap sentuh langsung GPAS dengan arus operasi sisa pengenal maksimum 30 mA. Proteksi terhadap sentuh tak langsung untuk sistem TT diharuskan berlaku untuk GPAS dengan arus sisa operasi pengenalan maksimum 30 ampere juga merupakan proteksi tambahan terhadap sentuh langsung. Untuk sistem TNS atau TNCS, sistem TNC tidak boleh menggunakan GPAS dan sistem IT. Proteksi dari bahaya kebakaran GPAS dengan arus operasi sisa maksimum 500 ampere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sudal Fariski dari kelas TL1A dengan NIM 210204010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kuil pada bagian 441 proteksi untuk keselamatan proteksi terhadap kejut listrik pada halaman 145 sampai 155. Pada lampiran FMOD, rekomendasi pemilihan sistem TT, TN, dan IT. Catatannya, lampiran F merupakan revisi ayat 3.17 kuil 2000. Di sini terdapat tabel yang menjelaskan tentang jenis pembumian sistem, yakni 1. Sistem TT, dan proteksi tambahan terhadap sentuh langsung GPAS kurang lebih 30 mA, serta gawai proteksi untuk sentuh tak langsung GPAS, gawai proteksi untuk berbahaya kebakaran GPAS kurang lebih 500 mA. Rekomendasinya adalah bila proteksinya lengkap direkomendasikan untuk instalasi dengan resiko bahaya dan gangguan paling kecil termasuk masalah kesesuaian elektromagnet KEM atau EMC. Contoh penerapannya, semua bangunan perkantoran dan industri yang memerlukan instalasi yang handal, termasuk gedung pintar dan industri komputer, elektronik, telekomunikasi. 2. Sistem TNS. GPAS kurang lebih 30 mA. GPAL atau GPAS. GPAS kurang lebih 500 mA. Seperti sistem TT. Contoh penerapannya seperti sistem TT. 3. Sistem TNC. Proteksinya tidak bisa. Gawai proteksinya GPAL. Gawai proteksinya tidak bisa. Rekomendasinya dilarang karena resiko sentuh langsung dan kebakaran tinggi serta mempunyai masalah KEM.
Contoh penerapannya tidak ada. Nomor 4. Sistem TNC. Proteksi tambahannya GPAS kurang lebih 30 mA. Kawai proteksinya GPAL atau GPAS. Kawai proteksinya GPAS kurang lebih 500 mA. Rekomendasinya dengan konduktor netral dihubungkan dengan konduktor proteksi DPHPK konsumen serta dibumikan merupakan sistem yang umum berlaku di Indonesia. Contoh penerapannya untuk rumah tangga, industri, dan perkantoran yang tidak peka terhadap masalah KEM. Nomor 5. Sistem IT. GPAS kurang lebih 30 mA. Gawai monitor insulasi GPAL atau GPAS. Gawai proteksinya GPAS kurang lebih 500 mA. Rekomendasinya direkomendasikan jika kontinuitas suplai menjadi kebutuhan utama. Contoh penerapannya untuk ruang khusus di rumah sakit dan industri atau perkantoran khusus. Keterangan GPAS kawai proteksi arus sisa, GPAL kawai proteksi arus lebih. Untuk proteksi dengan mempergunakan lebih dari satu jenis kawai proteksi, maka perlu diperhatikan koordinasinya. Lampiran G, MOD, kode IP. Kode IP mengacu sepenuhnya pada IC 60529. Kode IP International Protection adalah sistem kode yang menunjukkan tingkat proteksi yang diberikan oleh selungkup dari seluruh langsung ke bagian yang berbahaya, dari masuknya benda asing padat, dari masuknya air, dan untuk memberikan informasi tambahan dalam hubungannya dengan proteksi tersebut. Susunan kode IP, huruf kode internasional IP. Angka karakteristik pertama, angka 0 sampai 6 atau huruf X, 2. Angka karakteristik kedua, angka 0 sampai 8 atau huruf X, 3. Huruf tambahan opsional huruf A, B, C, D, C. Huruf suplemen opsional huruf H, M, S, W, H. Jika angka karakteristik tidak dipersyaratkan untuk ditentukan, maka dapat diganti dengan huruf X atau double X jika kedua angka dihilangkan. Huruf tambahan dan atau huruf suplemen dapat dihilangkan tanpa penggantian. Jika digunakan lebih dari satu huruf suplemen, maka harus diterapkan urutan abjad. Jika suatu selungkup memberikan tingkat proteksi yang berada untuk susunan pemasangan yang berbeda, maka tingkat proteksi yang relevan harus ditunjukkan oleh pabrikan dalam buku instruksi yang berkaitan dengan masing-masing susunan pemasangan. Elemen kode IP dan artinya. Penjelasan singkat mengenai elemen kode. Penjelasan singkat mengenai elemen kode IP diberikan dalam tabel berikut ini. Tabel G1 elemen kode IP. 1. Elemen. 2. Angka huruf. 3. Arti untuk proteksi perlengkapan. 4. Arti untuk proteksi manusia. Yang pertama, kode huruf IP. Artinya, dari masukan benda asing padat dan dari sentuh langsung ke bagian berbahaya dengan proteksi belakang telapak tangan, jari, perkakas, kawat. Demikian adalah tabel G1 elemen kode IP. Lebih jelasnya bisa dilihat langsung di dalam puil. Persyaratan pengujian itu dijelaskan dalam IC 60529. Contoh penggunaan kode IP. Contoh berikut ini adalah untuk menjelaskan penggunaan dan susunan kode IP dalam puil. A. IP XXB. Angka pertama diganti huruf X, tidak ada persyaratan untuk proteksi dari masuknya benda asing padat. Angka kedua diganti huruf X, tidak ada persyaratan untuk proteksi dari masuknya air. Huruf B. Dipersyaratkan proteksi manusia dari sentuh langsung dengan jari ke bagian berbahaya. B. IP 2X. Angka pertama, angka 2 dipersyaratkan proteksi dari masuknya benda asing padat dengan diameter lebih dari 12,5 mm dan proteksi manusia dari sentuh langsung dengan jari ke bagian berbahaya. Angka kedua diganti huruf X, tidak ada persyaratan untuk proteksi dari masuknya air. C. IP 4X. Angka pertama, angka 4. Dipersyaratkan proteksi dari masuknya benda asing padat dengan diameter lebih dari 1,0 mm dan proteksi manusia dari sentuh langsung dengan kawat berdiameter lebih dari 1,0 mm ke bagian berbahaya. Angka kedua diganti huruf X, tidak ada persyaratan untuk proteksi dari masuknya air. Bibliografi. Terdapat beberapa IC yang ada di sini, yaitu IC 601462,
IC 6036443, IC 603645553 IC 60367, IC 60417 DP 12M dalam kurung 2002 strip 10, IC 60529, IC 606664, IC 61008 strip 1, IC 61009 strip 1, IC 61201 1992, IC 61557 strip 8, IC 61557 strip 9, dan IC 62020. Pada bagian 442, proteksi untuk keselamatan proteksi terhadap efek thermal. Pada bagian 442 merupakan adopsi dari IC 603644442 2001 dengan modifikasi. Modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan atau pengurangan ayat, subayat, tabel, catatan atau lampiran yang merupakan modifikasi diberi tanda mod. Untuk memudahkan penelusuran, maka nomor ayat atau subayat PUIL 2000 disertakan dalam tanda kurung. Ruang lingkup manusia, perlengkapan magun dan bahan magun yang berdekatan dengan perlengkapan listrik harus diberi proteksi terhadap efek berbahaya dari bahan heat atau yang dihasilkan oleh perlengkapan listrik atau radiasi thermal, terutama efek berikut ini: A. Pembakaran atau penurunan mutu degradasi bahan. B. Resiko luka bakar. C. Pemburukan fungsi keselamatan dari perlengkapan yang terpasang. Catatannya, proteksi terhadap arus lebih diuraikan dalam bagian 443. MOD acuan normatif. Dokumen normatif berikut berisi ketentuan yang melalui acuan dalam naskah ini merupakan ketentuan bagian 442 untuk acuan bertahun, amandemen atau revisi sesudahnya dari setiap standar ini tidak berlaku. Namun, pihak yang bersepakat berdasarkan bagian 442 dianjurkan untuk memeriksa kemungkinan menerapkan edisi mutakhir dari dokumen normatif yang dicantumkan di bawah. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi mutakhir dari dokumen normatif yang diacu. IC yang terdapat dalam hal ini adalah IC 6079 strip 14 1996, IC 60332 1 1993, IC 60332 3 10 2000, 6 IC 60332 321 2000, IC 60332 322 2000, IC 60332 323 2000, IC 60332 324 2000, IC 60332 325 2000, IC 60364 441, IC 60364 443, IC 60364 551 dan IC 6014. Proteksi terhadap kebakaran. Catatannya, istilah kebakaran dan uji terkait dalam pertimbangan dengan kerjasama antara ISO dan IEC. Istilah yang digunakan dalam ayat ini adalah sementara. Perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Setiap petunjuk pemasangan relevan dari pabrikan harus diobservasi sebagai tambahan persyaratan PUIL. Ini jika perlengkapan magun dapat mencapai suhu permukaan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran, maka pada bahan yang berada di dekatnya, maka perlengkapannya harus A. Dipasang pada atau dalam bahan yang akan tahan terhadap suhu tersebut dan mempunyai konduktans thermal yang rendah, atau B. Disekat dari elemen konstruksi bangunan dengan bahan yang akan tahan terhadap suhu tersebut dan mempunyai konduktans thermal yang rendah, atau C. Dipasang sedemikian agar memungkinkan disipasi bahan yang aman pada jarak yang memadai dari setiap bahan yang dapat terkena efek thermal yang merusak karena suhu tersebut, dan setiap sarana penyangga mempunyai konduktans thermal yang rendah. Jika busur api atau latu spark dapat dipancarkan oleh perlengkapan terhubung permanen dalam pelayanan normal, maka perlengkapannya harus A. Seluruh terselungkup dalam bahan tahan busur api, atau B. Disekat oleh bahan tahan busur api terhadap elemen bangunan di mana busur api dapat memberi efek thermal yang merusak, atau C. Dipasang untuk memungkinkan pemadaman busur api dengan aman pada jarak yang memadai dari elemen bangunan di mana busur api dapat memberikan efek thermal yang merusak. Bahan tahan busur api yang digunakan untuk tindakan proteksi ini harus tidak dapat terbakar, berkonduktivitas thermal rendah, dan mempunyai tebal yang memadai untuk memberikan kestabilan mekanis. Perlengkapan magun yang menyebabkan pemusatan atau konsentrasi bahan harus pada jarak yang memadai dari setiap benda atau elemen bangunan magun sedemikian sehingga benda atau elemen bangunan tersebut dalam kondisi normal tidak dapat terkena suhu yang berbahaya.
Bila perlengkapan listrik dalam suatu lokasi tunggal berisi cairan yang mudah terbakar dalam jumlah yang signifikan, maka harus diambil tindakan pencegahan untuk mencegah cairan yang terbakar dan hasil pembakaran cairan. Api, asap, gas beracun menyebar ke bagian bangunan yang lain. Contoh tindakan pencegahan tersebut adalah lubang drains untuk menampung kebocoran cairan dan memastikan pemadamannya saat terjadi kebakaran, atau pemasangan perlengkapan dalam kamar tahan api yang memadai dan perlengkapan penghalang atau sarana lain untuk mencegah cairan yang terbakar menyebar ke bagian bangunan lain. Kamar tersebut berventilasi hanya ke atmosfer luar. Catatan kedua, batas terendah yang dapat diterima untuk jumlah yang signifikan umumnya adalah 25 liter. Catatan ketiga, bila kurang dari 25 liter, suatu susunan yang mencegah keluarnya cairan telah memadai. Catatan 4, dianjurkan untuk menyaklar off supply pada saat mulai terjadi kebakaran. Bahan selungkup yang disusun sekeliling perlengkapan listrik selama pemasangan harus tahan terhadap suhu tertinggi yang mungkin dihasilkan oleh perlengkapan listrik. Bahan yang mudah terbakar tidak cocok untuk konstruksi selungkup tersebut kecuali ambil tindakan preventif terhadap penyulutan, sedemikian seperti menutupi dengan bahan yang tak mudah terbakar atau tak dapat terbakar berkonduktivitas rendah. Tindakan untuk proteksi kebakaran umum. Persyaratan ayat ini harus diobservasi sebagai tambahan ayat 421 untuk pemasangan pada lokasi di mana terdapat kondisi pengaruh eksternal yang diuraikan dalam 422.2. Kondisi evakuasi saat darurat, kondisi BD2. Kepadatan hunian rendah, kondisi evakuasi sulit. BD3 kepadatan hunian tinggi, kondisi evakuasi mudah. BD4 kepadatan hunian tinggi, kondisi evakuasi sulit. Menurut tabel 51A IC 60364-551, catatannya otoritas yang berwenang untuk konstruksi bangunan berkumpulnya publik pencegahan kebakaran disebut dapat menentukan kondisi BD yang dapat diterapkan. Pada kondisi BD2, BD3, dan BD4, sistem perkawatan tidak boleh melintasi rute jalan keluar kecuali perkawatan dilengkapi dengan selubung atau selungkup yang selama waktu yang disahkan oleh regulasi untuk elemen bangunan rute jalan keluar atau selama 2 jam jika tidak ada regulasi tersebut. Tidak akan berkontribusi untuk penyebaran api dan tidak akan mencapai suhu tinggi yang mencakup menyulut bahan di dekatnya. Catatan, pengujian kabel pada kondisi kebakaran diberikan dalam IC 60332-1, IC 60332-3-10, IC 6033321, IC 60332-3-22, IC 60332-3-23, IC 60332-3-24, dan IC 60332-3-25. Pengujian konduit pada kondisi kebakaran diberikan dalam IC 60614. Sistem perkawatan yang melintasi rute jalan keluar tidak boleh dalam jangkauan tangan kecuali dilengkapi dengan proteksi terhadap kerusakan mekanis yang mungkin terjadi selama evakuasi. Selama sistem perkawatan pada rute jalan keluar harus super pendek dan yang dapat dipraktikkan. Pada kondisi BD23 dan BD4, gawai PHBK kecuali gawai tertentu untuk memfasilitasi evakuasi harus dapat diakses oleh personel berwenang. Jika ditempatkan dalam gang, harus diselungkup dalam lemari atau kotak yang dikonstruksi berbahan tidak mudah terbakar dan tidak siap mudah terbakar. Catatannya, definisi tak mudah terbakar dan tak mudah siap terbakar dalam pertimbangan. Pada kondisi BD3 dan BD4 dalam rute jalan keluar, penggunaan perlengkapan yang berisi cairan yang mudah terbakar dilarang. Kapasitor bantu individual yang terpadu dalam aparatus tidak termasuk perlengkapan ini. Pengecualian ini terutama mengenai lampu luah dan kapasitor pengasut motor. Sifat bahan yang diproses atau disimpan. Kondisi BE2. Resiko kebakaran menurut tabel 51A IEC 60364-551. Catatan 1. Besaran bahan yang mudah terbakar, permukaan atau volume dari lokasi dapat diregulasi oleh yang berwenang. Catatan kedua, untuk resiko ledakan, lihat IC 60079-14. Perlengkapan listrik harus dibatasi pada keperluan penggunaan lokasi ini, kecuali sistem perkawatan menurut 422.3.6. Jika diperkirakan bahwa debu yang cukup menyebabkan bahaya kebakaran akan terkumpul pada selungkup perlengkapan listrik, harus diambil tindakan untuk mencegah selungkup mencapai suhu yang berlebihan. Perlengkapan listrik harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga kenaikan suhu normalnya dan kenaikan suhu yang dapat diduga selama gangguan tidak dapat menyebabkan kebakaran.
Susunan ini dapat dipengaruhi oleh konstruksi perlengkapan atau lokasi instalasinya. Tindak khusus dapat diperlukan jika suhu permukaan tidak mungkin menyebabkan pembakaran zat di dekatnya. BHB untuk proteksi, kendali dan isolasi harus ditempatkan di luar lokasi yang termasuk kondisi BE2 kecuali di dalam selungkup yang memberikan tingkat proteksi yang memadai untuk lokasi tersebut, tetapi sekurang-kurangnya IP4X. Jika perkapatan tidak disimpan dalam bahan tak mudah terbakar, harus diambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa perkapatan tidak dapat menyebarkan nyala, khususnya kabel. Sebagai minimum, harus memenuhi pengujian pada kondisi kebakaran yang ditentukan dalam IEC 6032322-1. Sistem perkapatan yang melintasi lokasi ini, tetapi tidak diperlukan pada penggunaan lokasi ini, harus memenuhi kondisi berikut. Sistem perkapatan dibuat menurut persyaratan 422.3.5. Sistem perkapatan tidak mempunyai hubungan sepanjang rute di dalam lokasi ini, kecuali hubungan ini ditempatkan dalam selungkup tahan api. Sistem perkapatan diproteksi terhadap arus lebih menurut persyaratan 422.3.11. Pada instalasi pemanas udara paksa, saluran masuk udara harus di luar lokasi. Jika terdapat debu yang mudah terbakar, suhu udara keluar tidak boleh sedemikian sehingga menyebabkan kebakaran pada lokasi tersebut. Motor selain dari servomotor tugas ringan yang dikendalikan secara otomatis atau jarak jauh, atau yang tidak secara kontinu di supervisi, harus diproteksi terhadap kenaikan suhu berlebihan oleh gawai responsif suhu. Luminaire harus cocok untuk kondisi BE2 dan dilengkapi dengan selungkup yang memberikan tingkat proteksi sekurang-kurangnya IP4X. Lampu dan elemen aparatus pencahayaan harus diproteksi secara memadai di tempat di mana kerusakan mekanis diantisipasi, misalnya dengan penutup plastik yang cukup kuat, terali atau penutup kaca yang kuat. Gawai proteksi ini tidak boleh magun pada fitting lampu kecuali fitting lampu disediakan untuk keperluan ini. Untuk membatasi akibat arus gangguan pada sistem perkapatan dari titik pandang risiko kebakaran, khususnya pada bangunan tempat masyarakat berkumpul, yaitu bangunan untuk kepentingan umum, misalnya antara lain stadion olahraga, perkantoran, tempat ibadah, rumah sakit. Pada bangunan industri, bangunan komersial, misalnya antara lain hotel, apartemen, mal, pertokoan, pasar, restoran, rumah susun, dan pada bangunan tinggi atau pencakar langit, maka harus diproteksi oleh GPAS, gawai proteksi arus sisa, dengan arus sisa operasi pengenalannya tidak melampaui 0,5 ampere, atau dipantau oleh gawai monitor insulasi kontinu yang menghidupkan alarm saat terjadi gangguan insulasi. Ketentuan ini berlaku untuk perumahan dengan daya 3500 VA dan lebih besar. Untuk perumahan dengan daya di bawah 3500 VA sangat dianjurkan. Sirkuit yang menyuplai atau melintasi lokasi di mana berlaku kondisi BE2 harus diproteksi terhadap beban lebih dan hubung pendek dengan gawai proteksi yang terletak pada sisi suplai lokasi ini. Pada sirkuit yang disuplai pada voltase ekstra rendah, keselamatan bagian aktif harus terletak dalam selungkup yang memberikan tingkat proteksi IP2X atau IPXXB, atau dilengkapi dengan insulasi yang mampu menahan voltase uji 500 volt selama 1 menit. Tanpa memperhatikan voltase nominal sirkuit, hal ini sebagai tambahan persyaratan 14.4.5 bagian 441. Konduktor PEN tidak diizinkan dalam lokasi di mana berlaku kondisi BE2 kecuali untuk sirkuit yang melintasi lokasi tersebut. Bahan konstruksi mudah terbakar kondisi CA2. Bahan mudah terbakar menurut tabel 51A IC 6036451. Harus diambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa perlengkapan listrik tidak dapat menimbulkan penyulutan dinding, lantai, atau platform. Struktur penyebaran kebakaran. Kondisi CP2. Penyebaran kebakaran menurut tabel 51A IC 6036451 pada struktur yang bentuk dan dimensinya memfasilitasi penyebaran kebakaran, harus diambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa instalasi listrik tidak dapat menyebabkan kebakaran, misalnya efek cerobong. Detektor kebakaran dapat diberikan untuk memastikan implementasi
tindakan untuk mencegah penyebab kebakaran. Misalnya penutupan rana tahan api dalam talang, bak atau belumbung. Proteksi terhadap luka bakar. Bagian terakses perlengkapan listrik dalam jangkauan tangan tidak boleh mencapai suhu yang mungkin menyebabkan luka bakar pada manusia dan harus memenuhi batas yang sesuai yang dinyatakan dalam tabel 42A. Semua bagian instalasi yang dalam pelayanan normal bahkan selama periode singkat mungkin mencapai suhu yang melampaui batas yang dinyatakan dalam tabel 42A harus dilindungi sedemikian untuk mencegah setiap sentuh tidak sengaja. Namun nilai dalam tabel 42A tidak berlaku untuk perlengkapan yang memenuhi standar SNI atau IEC untuk jenis perlengkapan tersebut. Tabel 42A batas suhu dalam pelayanan normal untuk bagian terakses perlengkapan dalam jangkauan tangan. Bagian terakses sarana genggam operasi. Bahan permukaan teraksesnya logam non logam. Suhu maksimumnya 55 derajat Celcius dan 65 derajat Celcius. Pada bagian yang dimaksudkan untuk disentuh tetapi bukan sarana genggam, suhu maksimumnya 70 derajat Celcius, 80 derajat Celcius. Bagian yang tidak perlu disentuh untuk operasi normal, suhu maksimumnya 80 derajat Celcius dan 90 derajat Celcius. Demikian, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Gagah Emawan Prasetyo, mahasiswa Teknik Listrik D3 di Politeknik Negeri Cilacap. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alat kecut dari proteksi keselamatan terhadap arus lebih dan sistem pemanas udara panas. Pertama, sistem pemanas udara paksa. Sistem pemanas udara paksa harus sedemikian hingga elemen pemanasnya selain daripada pemanas tandon sentral tidak dapat diaktifkan, dapat aliran udara yang ditentukan telah tersedia dan dinonaktifkan jika aliran yang dihentikan. Sebagai tambahan, sistem tersebut harus mempunyai dua gawai pembatas suhu yang independen satu sama lain untuk mencegah dilampauinya suhu dan diizinkan di dalam saluran udara. Lanjut, bagian 4 dan 3 yaitu proteksi keselamatan arus dan lebih. Menurut nomor 430.1 ruang lingkup, bagian memberikan persyaratan untuk proteksi konduktor aktif dan efek arus lebih. Standar ini menjelaskan bagaimana konduktor aktif proteksi dari satu atau lebih gawai untuk diskoneksi automatic supply dalam kejadian beban. Ayat 433 dan hubung pendek di mana kondisi yang dinyatakan dalam 433.3 peniadaan gawai protektif dan beban lebih. 434.3 peniadaan gawai proteksi terhadap hubung pendek sesuai dengan ayat tercakup dengan ayat 435. Acuan normatif. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun-tahun berlaku edisi mutakhir dokumen acuan. Yang pertama, IEC 60029 notice Low Volt Fuse Part 2 Supplementary Emission for Duties by in or predestined person fuse mainly industrial application example of standard principles of the IEC 60.269 3 voltage fuse part 3
supplementary replacement of use or needed by in standards of vanilla quadrants. Persyaratan umum, gawai proteksi harus disediakan untuk mendiskoneksi tetap arus yang dalam konduktor sirkuit sebelum arus telah menyebabkan bahaya akibat mekanis atau termal yang merusak insulasi sambungan terminasi atau bahan di sekitar konduktor. Protokol konduktor lin deteksi harus menyediakan untuk konduktor lin kecuali di mana berlaku 43112 harus kan diskoneksi konduktor di mana arus lebih terdeteksi tapi tidak perlu terjadi diskoneksi pada konduktor aktif lainnya. Jika dikoneksi fase tunggal dapat menyebabkan bahaya, misal kasus motor trifase, harus diambil tindakan mencegah yang sesuai. Dengan yaitu proteksi konduktor netral, yaitu sistem TT dan TN. Bila luas penampang konduktor netral sekurang-kurangnya setara dengan konduktor lin dan arus pada netral diperkirakan tidak melebihi nilai konduktor lin, tidak perlu untuk memasang deteksi atau arus lebih pada konduktor netral atau gawai dikoneksi pada konduktor tersebut. Dengan catatan, proteksi ini dapat diperoleh gawai lebih dari GPL pada konduktor lin. Dalam kasus tersebut tidak harus memasang proteksi arus pada konduktor netral atau gawai diskoneksi pada konduktor tersebut. Mood gawai proteksi terhadap bebannya yang lebih arus hubung pendek. Gawai kecuali seperti dalam dinyatakan 43451, gawai yang memberikan proteksi terhadap beban lebih dari arus terhubung pendek harus mampu memutuskan dan memutus sirkuit menghubungkan setiap arus lebih dengan arus hubung pendek prospektif di titik tempat gawai tersebut dipasang. Gawai tersebut dapat merupakan pemutus yang dilengkapi pelepas beban lebih dan hubung pendek, pemutus sirkuit bersama dengan sekring. Sekring mempunyai link sekring dengan karismatik GJ, dilihat dengan IEC 60269. Dengan catatan, sekring terdiri atas bagian-bagian gawai proteksi lengkap dan supaya ini tidak melarang penggunaan gawai proteksi dan jika persyaratan dalam 4331 dan 4345 terpenuhi. Proteksi terhadap arus beban lebih, koordinasi antara lebih dan gawai proteksi dan GPPL. Karakteristik dalam ini dalam beban harus memenuhi dua kondisi berikut. Contohnya, IB lebih dengan IN dengan IZ, I2 lebih dari 1,45 kali Z. IB adalah arus desain untuk sirkuit tersebut. IZ adalah KH kontinu kabel, dilihat ayat 523. IN adalah arus pengenal gawai proteksi. Catatan 1, untuk gawai proteksi dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Asad dari Teknik Listrik 1A. Untuk hubung pendek dengan durasi sampai dengan 5 detik, waktu T dalam waktu tersebut, arus hubung pendek tertentu akan menaikkan insulasi konduktor dari suhu tertinggi yang diizinkan dalam tugas normal ke suhu batas. Sebagai perkiraan, dapat dihitung dari rumus pendekatan. T
T sama dengan dalam kurung K dikali S bagi I pangkat 2 dengan keterangan T adalah durasi dalam detik, S adalah luas penampang dalam milimeter kubik, I adalah arus hubung pendek efektif dalam A dinyatakan sebagai nilai efektif. K adalah faktor yang memperhitungkan resistivitas, koefisien suhu dan kapasitas bahan-bahan konduktor serta suhu awal dan akhir yang sesuai. Untuk sistem berhubung rel atau busbar trunking system yang memenuhi IEC 60439-2 dan power track yang memenuhi seri IEC 61534, salah satu persyaratan berikut harus berlaku. Arus ketahanan hubung pendek pengenal atau ICW dan arus ketahanan puncak pengenal sistem berhubung rel atau power track masing-masing tidak boleh kurang dari nilai efektif. Arus hubung pendek prospektif dan nilai puncak hubung pendek prospektif. Waktu maksimal di mana ICW ditentukan untuk sistem berhubung rel atau power track tidak boleh kurang dari waktu operasi maksimum gawai proteksi. Arus hubung pendek kondisional pengenal sistem berhubung rel atau power track terkait dengan gawai proteksi spesifik tidak boleh kurang dari arus hubung pendek prospektif. Proteksi dilakukan oleh gawai terpisah. Karakteristik gawai harus dikoordinasi sedemikian sehingga energi yang dilewatkan oleh GPHP tidak melebihi yang dapat ditahan tanpa menimbulkan kerusakan oleh GPBL. Persyaratan ini tidak melarang jenis koordinasi yang ditentukan dalam IEC 60947-41. Pembatas arus lebih oleh karakteristik supply. Konduktor dianggap diproteksi terhadap arus beban lebih dan hubung pendek jika konduktor disuplai dari sumber yang tidak mampu menyuplai arus melebihi KHA konduktor. Misal, transformator lonceng tertentu, transformator las tertentu, dan jenis tertentu set pembangkit termoelektrik. Proteksi konduktor paralel terhadap beban lebih. Proteksi beban lebih konduktor paralel. Bila beban lebih terjadi dalam sirkuit yang terdiri atas konduktor paralel kabel multi inti, arus di setiap konduktor akan bertambah dengan proporsi yang sama. Asalkan arus dibagi sama di antara konduktor paralel, gawai proteksi tunggal dapat digunakan untuk memproteksi semua konduktor. Pembagian arus di antara kabel paralel adalah fungsi impedans kabel. Untuk kabel inti tunggal besar, komponen reaktif impedans lebih besar daripada komponen resistif dan akan mempunyai efek signifikan pada pembagian arus. Komponen reaktif dipengaruhi oleh posisi fisik relatif setiap kabel. Jika misalnya sirkuit terdiri atas dua kabel besar per fasa mempunyai panjang, konstruksi dan luas penambang yang sama dan disusun paralel tapi dengan posisi relatif merugikan, atau yaitu kabel dengan fase sama dibundel bersama, pembagian arus dapat 70% per 30% dibandingkan 50% per 50%. Bila perbedaan impedans di antara konduktor paralel menyebabkan pembagian arus yang tidak sama, misalnya perbedaan lebih dari 10%, arus dan persyaratan desain untuk proteksi beban lebih setiap konduktor sebaiknya dipertimbangkan secara individual. Arus desain setiap konduktor dapat dihitung dari beban total dan impedans setiap konduktor. Dalam hal kabel inti tunggal, impedans adalah fungsi posisi relatif kabel sebagaimana desain kabel, misalnya berarmor atau nirarmor. Cara menghitung impedans diberikan dalam IEC 60287-13. Direkomendasikan bahwa pembagian arus di antara kabel paralel diverifikasi dengan pengukuran. Proteksi hubung pendek konduktor paralel. Bila konduktor dihubungkan paralel, efek hubung pendek dalam bagian paralel sebaiknya dipertimbangkan berkaitan dengan susunan gawai proteksi. Konduktor individu dalam susunan paralel mungkin tidak dapat diproteksi secara efektif bila menggunakan gawai proteksi tunggal. Maka sebaiknya dipertimbangkan untuk memberikan susunan proteksi lain.
Hal ini dapat mencakup gawai proteksi individu untuk setiap konduktor, gawai proteksi di ujung suplai dan ujung beban dari konduktor paralel, dan gawai proteksi yang terhubung di ujung suplai. Penentuan susunan proteksi khusus tergantung pada kemungkinan kondisi gangguan. Bila konduktor dihubungkan paralel, maka beberapa lintasan arus gangguan dapat terjadi yang menyebabkan energisasi kontinu pada satu sisi lokasi gangguan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memasang proteksi hubung pendek di kedua ujung suplai atau S dan beban atau I setiap konduktor paralel. Gambar A3 memperlihatkan bahwa jika gangguan terjadi pada konduktor paralel 3 di titik X, arus gangguan akan mengalir dalam konduktor 1, 2, dan 3. Besarnya arus gangguan dan proporsi arus gangguan yang mengalir melewati gawai proteksi CS dan CL akan tergantung pada lokasi gangguan. Pada contoh tersebut, diasumsikan bahwa proporsi tertinggi arus gangguan akan mengalir melewati gawai proteksi CS. Gambar A4 memperlihatkan bahwa sekali CS beroperasi, arus akan mengalir tetap ke gangguan di X melalui konduktor 1 dan 2. Karena konduktor 1 dan 2 paralel, arus yang terbagi melewati gawai proteksi AS dan BS tidak cukup bagi gawai proteksi untuk beroperasi dalam waktu yang disyaratkan. Bila kasus seperti ini, gawai proteksi CL diperlukan sebaiknya dicatat bahwa arus yang mengalir melewati CL akan lebih kecil daripada arus yang menyebabkan CS beroperasi. Jika gangguan cukup dekat ke CL, maka CL akan beroperasi terlebih dulu. Situasi yang sama akan terjadi jika gangguan terjadi pada konduktor 1 dan 2. Karena itu, gawai proteksi AL dan BL akan diperlukan. Metode pemasangan gawai proteksi pada kedua ujung memiliki dua kerugian dibanding dengan metode pemasangan gawai proteksi hanya pada ujung suplai. Pertama, jika gangguan X dihilangkan oleh beroperasinya CS dan CL, maka sirkuit akan tetap beroperasi dengan beban yang dihantarkan oleh konduktor 1 dan 2. Karena itu, gangguan dan pembebanan lebih berikutnya pada konduktor 1 dan 2 tidak dapat dideteksi. Tergantung pada impedans gangguan. Kedua, gangguan pada X dapat membuat sirkuit terbuka pada sisi CL dan meninggalkan satu sisi gangguan tetap aktif dan tidak terdeteksi. Sebagai alternatif terhadap 6 gawai proteksi, dapat dipasang gawai proteksi terhubung pada ujung suplai. Penempatan atau peniadaan GPPL umum. GPPL dan GPHP harus dipasang untuk setiap sirkuit. Gawai proteksi ini biasanya perlu ditempatkan pada awal setiap sirkuit. Untuk beberapa penerapan salah satu GPPL atau GPHP tidak boleh mengikuti persyaratan umum ini, asalkan proteksi lain tetap beroperasi. GPPL adalah untuk memproteksi sistem perawatan. Hanya pemanfaat listrik dapat menimbulkan beban lebih. Karena itu, GPPL boleh dipindah sepanjang lintasan sirkuit cabang ke sembarang tempat, asalkan proteksi hubung pendek sirkuit cabang tetap beroperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Maulana dari kelas TL1A. Gambar C.2 strip GPPL P2 dipasang tidak lebih 3 meter dari awal sirkuit cabang P, mengacu pada 433.2.2. Ini adalah gambarnya. Dapat diterima bahwa untuk panjang 3 m, sirkuit cabang tidak diproteksi terhadap hubung pendek, tapi tindakan mencegah harus dilakukan untuk memastikan keselamatan. Dilihat 433.2.2P. Sebagai pertambahan, boleh dimungkinkan bahwa proteksi hubung pendek sirkuit suplai juga menyediakan proteksi hubung pendek ke sirkuit cabang sampai dengan titik di mana P2 dipasang. Kasus jika proteksi beban lebih dapat ditiadakan. A. Dengan mengacu pada 433.31,
dan gambar C3, penyediaan proteksi beban lebih diizinkan asalkan tidak ada hubungan lain atau kontak-kontak pada sisi suplai dari gawai proteksi sirkuit cabang dan berlaku salah satu hal berikut. Sirkuit cabang S2 diproteksi terhadap beban lebih oleh P1 mengacu pada 433.2.1a atau sirkuit cabang S3 tidak mungkin menghantarkan beban lebih mengacu pada 433.2.1b atau sirkuit cabang S4 untuk telekomunikasi, kendali sinyal, dan jenis mengacu pada 433.1d. Ini adalah gambarnya. P2, P3, dan P4 masing-masing adalah GPH untuk sirkuit cabang S2, S3, S4. Dengan mengacu pada 433.3.2.1 dan gambar C4, persyaratan tambahan ayat C2 dan ayat C3A hanya dapat diterapkan sebagai sistem IT yang disyaratkan oleh 433.3.2.1 ayat C3A dapat. Proteksi beban lebih boleh ditiadakan dengan ketentuan tidak ada hubungan lain atau kontak-kontak pada sisi suplai P2 gawai proteksi sirkuit cabang dan berlaku salah satu hal berikut. Sirkuit cabang S2 menggunakan tindakan proteksi seperti diuraikan dalam ayat 412 bagian 4-41 dan terdiri atas perlengkapan kelas 2 atau sirkuit cabang S3 diproteksi oleh GPAS yang akan segera beroperasi saat terjadinya gangguan kedua atau sirkuit cabang S dilengkapi dengan gawai monitor ilustrasi yang menyebabkan diskoneksi sirkuit bila terjadi gangguan pertama atau memberi sinyal alarm yang mengindikasikan adanya gangguan. P2, P3, dan P4 masing-masing adalah GPH untuk sirkuit cabang S2, S3, dan S4. Ini merupakan tabel gambarnya ya. Ilustrasi kasus jika proteksi beban lebih boleh ditiadakan dalam sistem IT. Pada sistem IT perlu dipertimbangkan kemungkinan terjadinya dua gangguan insulasi terpisah yang mempengaruhi sirkuit berbeda. Dalam kebanyakan kasus terjadinya dua gangguan terpisah mengakibatkan situasi hubung pendek namun impedans, gangguan panjang dan luas penampang kedua sirkuit yang bersangkutan mungkin tidak diketahui sebagai akibatnya. Kemungkinan terjadinya gangguan insulasi terpisah dapat mengakibatkan situasi beban lebih untuk sekurang-kurangnya satu gawai proteksi. Lampiran D. Informatif, penempatan atau peniadaan GPHP. Umum, GPPL dan GPHP harus dipasang untuk setiap sirkuit. Gawai proteksi ini biasanya perlu dipasang pada awal setiap sirkuit. Untuk beberapa penerapan, salah satu GPPL atau GPHP boleh tidak mengikuti persyaratan umum ini, asalkan proteksi lain tetap beroperasi. Jadi di dua kasus, jika diproteksi, hubung pendek tidak perlu ditempatkan pada awal sirkuit cabang. Dengan mengacu pada 434.2.1 dan gambar D1, GPHP P2 boleh dipindahkan sampai dengan 3 meter dari awal 0 sirkuit cabang S2 asalkan tidak ada hubung lain atau kontak-kontak sepanjang sirkuit cabang dan dalam kasus 434.2.1 resiko hubung pendek, kebakaran dan bahaya terhadap manusia berkurang sampai tingkat maksimum pada panjang tersebut. Perubahan batas posisi GPHP P2 pada sirkuit cabang mengacu pada 434.2.1. Konduktor panjang 3 meter dalam sirkuit cabang tidak diproteksi terhadap hubung pendek, tetapi proteksi hubung pendek yang disediakan untuk sirkuit suplai masih menyediakan proteksi hubung pendek untuk sirkuit cabang sampai dengan titik tempat P2 dipasang. Dengan mengacu pada 434.2.2 pada gambar D2, GPHP P2 boleh dipasang di titik pada sisi suplai awal 0 sirkuit cabang asal sesuai dengan 434.2.2 panjang maksimum antara awal sirkuit cabang dan GPHP sirkuit cabang memenuhi spesifikasi yang diusulkan oleh kaidah segitiga. AB panjang maksimum L1 dari konduktor dengan luas penampang S1 yang diproteksi terhadap hubung pendek oleh gawai proteksi P1 yang ditempatkan pada A. AM adalah panjang maksimum L2 dari konduktor dengan luas penampang S2 yang diproteksi terhadap hubung pendek oleh gawai proteksi P1 yang ditempatkan pada A. GPHP P2 dipasang di titik pada sisi suplai awal sirkuit cabang, mengacu pada 434.2.2a. Panjang maksimum konduktor yang dicabang di 0 O dengan luas penampang S2 yang
diproteksi terhadap hubung pendek oleh gawai proteksi P1 yang ditempatkan di A diberikan sebagai panjang on dalam segitiga bond. Ayat ini boleh digunakan dalam kasus jika hanya disediakan proteksi terhadap hubung pendek. Proteksi terhadap beban lebih tidak dipertimbangkan dalam contoh ini. Lihat ayat C.3. Panjang maksimum ini diberkaitan dengan kemampuan hubung pendek minimum untuk mengerahkan gawai proteksi P1. Gawai proteksi yang memproteksi sirkuit cabang S1 sampai dengan panjang AB juga memproteksi sirkuit cabang S2. Panjang maksimum sirkuit cabang S2 yang diproteksi oleh P1 tergantung pada lokasi tempat sirkuit cabang S dihubungkan ke S1. Panjang sirkuit cabang S2 tidak dapat melebihi nilai yang ditentukan oleh diagram segitiga. Dalam hal ini, gawai proteksi P2 boleh dipindahkan sepanjang sirkuit cabang S2 sampai dengan titik N. Metode ini boleh juga diterapkan dalam kasus segitiga konduktor berurutan dengan penampakan berbeda. Jika untuk bagian S2, panjang perkawatan berbeda menurut sifat insulasi, metode ini dapat diterapkan dengan pengambilan panjangnya. AB sama dengan L2 S1 per S2. Jika untuk bagian S2, panjang pengawatan adalah sama apapun sifat insulasinya, metode ini dapat diterapkan dengan mengambil panjangnya. AB sama dengan L1. Status jika diproteksi hubung pendek boleh ditiadakan. Dengan mengacu pada 434.3 dan gambar D5, gawai proteksi hubung pendek boleh ditiadakan untuk beberapa aplikasi, misalnya transformator dan sirkuit pengukuran dengan ketentuan sesuai dengan persyaratan 434.3, resiko hubung pendek kebakaran dan hanya terhadap manusia dikurangi sampai ke tingkat minimum. Situasi GPHP boleh ditiadakan untuk beberapa penerapan mengacu pada. Perhatikan bahwa sirkuit pengukuran dengan menggunakan transformator arus tidak boleh dengan sirkuit terbuka. Jika sebaliknya akan terjadi voltase lebih. Untuk beberapa penerapan seperti misal direct magnetic, proteksi hubung pendek boleh ditiadakan mengacu pada 4.3.4. Bagian 4-44 proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik. Catatan, bagian 4-44 merupakan adopsi dari ISI 60364-4-2007 dengan modifikasi dapat berupa penambahan, perubahan atau pengurangan, ayat, subayat, tabel, catatan, dan atau lampiran yang merupakan modifikasi diberi tanda mod ruang lingkup. Persyaratan standar ini dimaksud untuk memberikan persyaratan untuk keselamatan instalasi listrik saat gangguan voltase dan gangguan elektromagnetik yang timbul karena alasan berbeda yang ditemukan. Persyaratan standar ini tidak dimaksudkan untuk berlaku pada sistem distribusi energi ke publik atau pembangkitan dan transmisi tenaga listrik untuk sistem tersebut. Walaupun gangguan tersebut dapat dihantarkan ke atau antara instalasi listrik melalui sistem suplai ini, acuan normatif. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun berlaku edisi mutakhir dokumen acuan termasuk setiap amandemen. ISI 60038, ISI 60050, strip 604 tahun 1987, ISI 60364 strip 1, ISI 60364 strip 4 strip 41 tahun 2005, ISI 60364 strip 5 strip 54 tahun 2002, ISI 60479 strip 1 2005, ISI 60664 strip 1 2007, ISI 60950 strip 1, ISI 61000 strip 2 strip 5 tahun 1995, ISI 61000 strip 6 strip 1, ISI 600 strip 6 strip 2, ISI 61000 strip 6 strip 3, ISI 61000 strip 6 strip 4, ISI 61558 strip 2 strip 1, ISI 61558 strip 2 strip 4, ISI 61558 strip 2 strip 6, ISI 61558 strip 2 strip 15, ISI 61643, ISI 61936 strip 1, ISI 62305 strip 1, ISI 623053, ISI 63505 strip 4. Proteksi instalasi voltas rendah VR terhadap voltas lebih temporer karena gangguan bumi pada sistem voltase menengah VM dan karena gangguan pada sistem VR. Lingkup penerapan. Persyaratan ini memberikan persyaratan untuk keselamatan instalasi VR saat gangguan antara sistem VM dan bumi
dapat gardu transformator yang menyuplai instalasi VR. Lepasnya netral supply pada sistem VR. Hubung pendek antara konduktor lin dan netral, pembumian tak sengaja konduktor saluran lin dari sistem IT VR. Persyaratan untuk susunan pembumian pada gardu transformator diberikan pada IEC 61936-1. Persyaratan umum. Karena ayat 442 mencakup gangguan antara lin VM dan bumi pada gardu distribusi VM per VR, ayat ini memberikan persyaratan untuk merancang dan instalator gardu distribusi perlu untuk mempunyai informasi berikut mengenai sistem VM. Mutu pembumian sistem, tingkat maksimum arus gangguan bumi, restans susunan pembumian. Supaya berikut mempertimbangkan 4 situasi seperti dijelaskan dalam 442.1 yang umumnya menyebabkan voltage lebih temporer terganas seperti didefinisikan dalam isi 60050-604, gangguan antara sistem VM dan bumi, lepasnya netral supply pada sistem VR, pembumian tak sengaja sistem IT VR, hubung pendek pada instalasi VR. Simbol. Pada ayat 442 digunakan simbol berikut. IE, bagian arus gangguan bumi pada sistem VM yang mengalir melalui susunan pembumian gardu transformator. RE, resistan susun pembumian gardu transformator. RA, resistan susunan pembumian PKT, perlengkapan instalasi VR. RP, resistan susunan pembumian netral sistem VR untuk sistem VR yang susunan pembumian gardu transformator dan netral sistem VR secara listrik independen. U0, UO pada sistem TN dan TT voltage A.B efektif nominal lin ke bumi pada sistem IT, voltage A.B nominal antara konduktor lin dan konduktor netral. U1 voltage gangguan frekuensi daya yang timbul pada sistem VR antara PKT dan bumi selama durasi gangguan. U1 voltage stress frekuensi daya antara konduktor lin dan PKT, perlengkapan VR gardu transformator selama gangguan. Voltage stress frekuensi daya antara konduktor lin dan PKT, perlengkapan instalasi VR selama gangguan. Voltase stress frekuensi daya U1 dan U2 adalah voltage yang ditimbulkan antara instalasi perlengkapan VR di antara gawai proteksi surga GPS yang dihubungkan ke sistem VR. Simbol tambahan berikut digunakan berkaitan dengan instalasi dengan sistem IT yang PKT, perlengkapan instalasi VR yang dihubungkan ke susun pembumian secara listrik independen dari susunan pembumian gardu transformator. IN, arus gangguan yang mengalir melalui susunan pembumian PKT, perlengkapan instalasi VR selama periode ketika terjadi gangguan VM dan gangguan pertama pada instalasi VR. ID, arus gangguan sesuai dengan 411.6.2 yang mengalir melalui susunan pembumian PKT instalasi VR selama gangguan pertama pada sistem VR. Set impedance, misal impedance internal IMD, impedance internal tiruan antara sistem VR dan susunan pembumian. Voltage pada sistem VR selama gangguan bumi VM. Dalam hal gangguan ke bumi pada sisi VM gardu distribusi, jenis voltage lebih berikut dapat mempengaruhi instalasi VR. Voltage gangguan frekuensi daya U, voltage stres frekuensi daya U1 dan U2 A1 memberikan metode perhitungan relevan untuk jenis voltage lebih dan berbeda. Tabel 44.A1 hanya berkaitan dengan sistem IT dan titik netral untuk sistem IT. Titik netral sebaiknya rumus disesuaikan dengan gambar berikut ini ya. Sketsa sistematik representatif untuk hubungan ke bumi yang mungkin pada gardu distribusi pada instalasi VR dan terjadi voltage lebih dalam gangguan. Jika sistem pembumian VM dan VR berdekatan satu sama lain, saat ini digunakan dua praktik interkoneksi semua sistem pembumian VM RE dan VR RB, pemisahan sistem pembumian VM RE dari VR RB. Metode umum yang digunakan adalah interkoneksi sistem hubung VM dan VR harus diinterkoneksi jika sistem VR secara total dibatasi di dalam area yang dijangkau oleh sistem pembumian VM. Lihat IEC 61936-1. Stres frekuensi daya dan voltage gangguan frekuensi daya pada sistem VR. Catatan, persyaratan untuk U1 dan U2 didapat dari kriteria desain
Untuk instalasi perlengkapan VR berkaitan dengan voltage, lebih frekuensi daya, tempomer, lihat juga pada tabel 44.A2. Pada sistem yang netral dihubungkan ke susunan pembumian gardu transformator voltage, lebih frekuensi daya temporer tersebut juga diperkirakan melewati insulasi yang bukan dalam selungkup dibumikan jika perlengkapan berada di luar bangunan. Pada sistem TT dan TN, persyaratan dihubungkan dan dipisahkan mengacu pada hubungan listrik antara RL dan RU. Untuk sistem IT mengacu pada hubungan listrik antara RL dan Z dan hubungan antara RL dan RA. Berdasarkan dan durasi voltage gangguan frekuensi daya, besaran dan durasi voltage gangguan U1 seperti dihitung dalam tabel 44.A1 yang timbul pada instalasi VR antara BKT dan bumi tidak boleh melebihi nilai yang diberikan untuk U1 oleh kurva pada gambar 44A2 selama durasi gangguan. Biasanya konduktor PEN sistem VR dihubungkan ke bumi pada lebih dari satu titik. Dalam hal ini, resistan total berkurang. Untuk konduktor PEN dibumikan banyak, U1 dapat dihitung sebagai UF sama dengan 0,5 RF kali IF. Durasi gangguan. Berikut merupakan gambar 44.A2 voltage gangguan yang dapat ditoleransi karena gangguan bumi pada sistem VM. Berdasarkan durasi stres frekuensi daya, berdasarkan durasi voltage stres frekuensi daya U1 dan U2 seperti dihitung dalam tabel 44A1 pada perlengkapan VR, instalasi VR karena gangguan bumi pada sistem VM tidak boleh melebihi persyaratan yang diberikan dalam tabel 44.A2. Berikut merupakan tabel 44.A2 voltage stres frekuensi daya yang diizinkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tribagus Suparga dari kelas TL1A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan PUIL dari teman saya yang sebelumnya. Di sini pada bagian 444.4.3.2 pada bangunan yang sudah ada yang disuplai dari jaringan VR publik dan yang berisikan atau mungkin berisikan sejumlah signifikan perlengkapan TL, sistem TNS sebaiknya dipasang di sisi hilir awal instalasi. Lihat pada gambar 44.R3A. Keefektifan sistem TNS dapat dikembangkan dengan penggunaan gawai monitor arus sisa yang memenuhi PIC 62020. Berikut adalah gambarnya. Pada poin 1, tidak ada drop voltase delta U sepanjang konduktor PE pada kondisi operasi normal. Pada poin 2, lingkar area terbatas dibentuk oleh kabel sinyal atau data. Gambar 44.R3A adalah penghindaran arus konduktor netral pada struktur terikat dengan menggunakan sistem TNS dari awal suplai publik dengan sirkuit akhir di dalam bangunan. Pada bagian 444.4.3 pada bangunan yang ada jika instalasi VR lengkap hanya untuk transformator dioperasikan oleh pengguna dan yang berisikan atau mungkin berisikan sejumlah signifikan perlengkapan TL sebaiknya dipasang sistem TNS. Lihat pada gambar 44.R3B. Berikut adalah gambar 44.R3B. Pada poin 1, tidak ada drop voltase delta U sepanjang konduktor PE pada kondisi operasi normal. Yang kedua, lingkar area terbatas dibentuk oleh kabel sinyal atau data. Yang ketiga, pada bagian 444.4.3.4, jika instalasi yang sudah ada dalam sistem TNCS, lingkar kabel sinyal dan data sebaiknya dihindari dengan merubah semua bagian TNC instalasi yang diperlihatkan dalam gambar 44.R4 menjadi TNS seperti diperlihatkan pada gambar 44.R3A, atau jika perubahan ini tidak mungkin, dengan menghindari interkoneksi kabel sinyal dan data antara bagian berbeda instalasi TNS. Berikut adalah keterangan gambarnya. Pada poin 1, drop voltase delta U sepanjang PAN pada operasi normal. Poin 2, lingkar area terbatas dibentuk oleh kabel sinyal atau data. Poin 3, bagian konduktif ekstra atau BKE. Pada sistem TNCS, arus yang pada dalam TNS akan mengalir hanya melalui konduktor netral, juga mengalir melalui screen atau konduktor acuan kabel sinyal BKT dan BKE. Sedemikian seperti kerja logam struktur. Selanjutnya ada bagian sistem TT. Pada sistem TT, seperti yang diperlihatkan dalam gambar 44.R5, pertimbangan harus diberikan pada voltase yang lebih yang akan terjadi antara bagian aktif dan BKT ketika BKT bangunan yang berbeda dihubungkan ke elektroda bumi yang berbeda. Selanjutnya ada gambar 44.R5. Pada poin 1, drop voltase delta U sepanjang PAN pada operasi normal. Poin 2, lingkar area terbatas dibentuk oleh kabel sinyal atau data. Selanjutnya, bagian sistem IT. Pada sistem IT trifase, voltase antara konduktor lin yang sehat dan BKT dapat naik ke tingkat voltase lin ke lin ketika terjadi penggangguan insulasi normal instalasi tunggal antara konduktor lin dan BKT. Kondisi ini sebaiknya dipertimbangkan. Perlengkapan elektronik yang langsung disuplai antara konduktor lin dan netral sebaiknya dirancang untuk tahan terhadap voltase antara konduktor lin dan BKT. Lihat persyaratan terkait dari PIC 60950-1 untuk perlengkapan TL. Berikut gambar. Pada poin 1, drop voltase delta U sepanjang PAN pada operasi normal. Poin 2, lingkar area terbatas dibentuk oleh kabel sinyal atau data.
Selanjutnya, suplai multisumber. Untuk suplai daya multisumber, ketentuan 444.4.6.1 dan 444.6.2 harus diterapkan. Jika multi pembumian titik bintang suplai diterapkan, arus konduktor netral dapat mengalir balik ke titik bintang yang relevan. Tidak hanya konduktor netral, tapi juga lewat konduktor proteksi seperti diperlihatkan dalam gambar 44.7a. Untuk alasan ini, jumlah arus parsial yang mengalir dalam instalasi tidak lagi nol, dan terjadi medan sasar magnetik serupa seperti pada kabel konduktor tunggal. Dalam hal ini, kabel konduktor tunggal yang mengalirkan arus AB medan elektromagnetik dibangkitkan sekeliling konduktor inti yang dapat mengganggu perlengkapan elektronik. Arus harmonik menghasilkan medan elektromagnetik serupa tapi lebih cepat mengecil dan dihasilkan oleh arus fundamental. Berikut adalah gambar 44.R7A suplai daya multisumber TN dengan multi hubungan yang tak sesuai antara PEN dan bumi. Selanjutnya ada suplai daya multisumber TN. Dalam hal suplai daya multisumber TN pada instalasi untuk alasan KM titik bintang sumber yang berbeda harus diinterkoneksi oleh konduktor berinsulasi yang dihubungkan ke bumi yang berpusat pada satu titik yang sama. Lihat pada gambar 44.R7B. Selanjutnya ada gambar 44.R7B. Pada poin A tidak boleh ada hubungan langsung dari titik netral transformator atau titik bintang generator ke bumi. Poin B, konduktor yang menginterkoneksi titik netral transformator atau titik bintang generator harus diinsulasi. Fungsi konduktor ini seperti konduktor PEN dan dapat ditandai namun tidak boleh dihubungkan ke perlengkapan pemanfaat listrik dan harus dipasang tanda peringatan terhadap efek itu pada konduktor tersebut atau ditempatkan di dekatnya. Pada poin C harus disediakan hanya satu hubungan antara titik netral sumber interkoneksi dan PE. Hubungan ini harus terletak dalam rakitan PHB utama. Poin D, dapat disediakan pembumian tambahan PE dalam instalasi. Gambar 44.R7B. Selanjutnya ada suplai daya multisumber TT. Dalam hal suplai daya multisumber TT pada instalasi untuk alasan KM direkomendasikan bahwa titik bintang sumber yang berbeda diinterkoneksi dan dihubungkan ke bumi terpusat hanya pada satu titik. Selanjutnya ada gambar 44.R8. Pada poin A tidak boleh ada hubungan langsung dari titik netral transformator atau titik bintang generator ke bumi. Poin B, konduktor yang menginterkoneksi titik netral transformator atau titik bintang generator harus diinsulasi. Fungsi konduktor ini seperti konduktor PEN dan dapat ditandai namun tidak boleh dihubungkan ke perlengkapan manfaat listrik dan harus dipasang tanda peringatan terhadap efek itu pada konduktor tersebut atau ditempatkan di dekatnya. Yang ketiga, hanya satu hubungan yang harus disediakan antara titik netral sumber interkoneksi dan PE. Hubungan ini harus terletak di dalam rakitan PHB utama. Selanjutnya ada alih suplai pada sistem TN. Pengalian dari suatu suplai ke suplai alternatif harus dengan sarana gawai saklar yang menyaklar konduktor lin dan netral. Jika ada, lihat gambar 44.R9A, 44.R9B, dan 44.R9C. Selanjutnya, metode ini mencegah medan elektromagnetik karena arus sasar dalam sistem suplai utama instalasi jumlah arus di dalam satu kabel arus nol. Hal ini memastikan bahwa arus netral hanya mengalir dalam konduktor netral sirkuit yang disaklar on arus harmonik ketiga dalam kurung 150 Hz. Konduktor lin akan ditambahkan dengan sudut fase sama ke arus konduktor netral. Selanjutnya ada gambar suplai daya alternatif trifase dengan saklar 4 kutub. Suplai daya alternatif trifase dengan saklar 3 kutub yang tak sesuai menyebabkan arus sirkulasi yang tak diinginkan yang akan membangkitkan medan elektromagnetik. Selanjutnya ada gambar 44.R9B. Hubungan bumi ke sirkuit sekunder UPS tidak wajib. Jika hubungan diabaikan, suplai dalam mode
UPS akan berbentuk sistem IT dan dalam mode pintas akan sama seperti sistem supply VR. Selanjutnya ada pelayanan yang memasuki bangunan. Pipa logam atau misalnya air, gas, atau pemanas listrik, dan kabel daya dan sinyal masuk sebaiknya memasuki bangunan pada tempat yang sama. Pipa logam dan armor logam kabel harus diikat ke terminal pembumian utama dengan sarana konduktor yang mempunyai impedansi rendah. Lihat pada gambar 44.R10. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Zialita dari kelas Teknik Listrik 1A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sistem manajemen kabel tersedia dalam bentuk logam dan non-logam. Sistem logam menawarkan berbagai tingkat proteksi EMY yang diperluas asalkan dipasang sesuai dengan 444.7.3. Pedoman desainnya pada bahan dan bentuk sistem manajemen kabel tergantung pada pertimbangan berikut. Yang pertama, kuat medan elektromagnetik sepanjang jalur. Yang kedua, tingkat emisi konduksi dan radiasi yang berlaku. Yang ketiga, jenis kabel. Yang keempat, imunitas, perlengkapan, dan hubungan ke sistem kabel TI. Yang kelima, gangguan lingkungan lain. Yang keenam, setiap perluasan sistem kabel TI yang akan datang. Sistem kabel non-logam sesuai untuk kasus berikut. Yang pertama yaitu lingkungan elektromagnetik dengan tingkat gangguan rendah permanen. Yang kedua yaitu sistem kabel dengan tingkat emisi rendah. Yang ketiga yaitu sistem kabel serat optik. Untuk komponen logam sistem penyangga kabel, selain penambang akan menentukan impedans karakteristik sistem manajemen kabel. Bentuk terselungkup adalah terbaik karena mengurangi kopling mode bersama. Ruang-ruang di dalam rak kabel sebaiknya memungkinkan dapat dipasang jumlah kabel tambahan yang disetujui. Tinggi bundel kabel harus lebih rendah dari sisi dinding rak kabel. Contoh pada gambar 44.R19 susunan kabel dalam rak kabel logam. Pedoman pemasangan. Sistem manajemen kabel logam atau komposit yang dirancang khusus untuk keperluan KM harus selalu dihubungkan ke sistem ikatan ekuipotensial lokal di kedua ujungnya. Untuk jarak jauh, yaitu lebih besar dari 50 meter, direkomendasikan hubungan tambahan ke sistem ikatan ekuipotensial. Semua hubungan harus sependek mungkin. Jika sistem manajemen kabel dikonstruksi dari beberapa elemen, sebaiknya diperhatikan untuk memastikan kontinuitas dengan ikatan efektif antara elemen berdekatan. Lebih disukai elemen sebaiknya dilas bersama sepanjang perimeter penuhnya. Sambungan paku keling, baut, dan sekrup diizinkan, asal permukaan kontak adalah penghantar yang baik, yaitu yang tak mempunyai penutup cat atau insulasi, sehingga dilindungi terhadap korosi dan dipastikan terjadi kontak listrik yang baik antara elemen berdekatan. Berikut adalah gambar kontinuitas komponen sistem logam. Jika dilakukan pengaturan atau perluasan, adalah penting bahwa pekerjaan disupervisi secara ketat untuk memastikan bahwa rekomendasi KM terpenuhi, misalnya tidak mengganti konduit logam dengan plastik. Elemen konstruksi logam bangunan dapat membantu keperluan KM dengan sangat baik. Balok baja bentuk L, H, U, dan T sering membentuk struktur dibumikan kontinu, sehingga terdiri atas penambang dan permukaan yang luas, banyak dihubungkan antara ke bumi. Kabel lebih disukai diletakkan terhadap balok tersebut. Di dalam permukaan lebih disukai daripada di luar permukaan. Contoh pada gambar lokasi kabel di dalam elemen konstruksi logam. Jika sistem manajemen kabel logam atau komposit yang dirancang khusus untuk keperluan KM dibagi guna melewati dinding, misalnya pada penghalang kebakaran, kedua bagian logam harus diikat dengan hubungan impedans rendah sedemikian seperti sabuk dianyam atau jala. Contohnya pada gambar hubungan bagian logam.
Sistem manajemen kabel non-logam, jika perlengkapan yang dihubungkan ke sistem kabel dengan kabel near-skin tidak dipengaruhi oleh gangguan frekuensi rendah, kinerja sistem manajemen kabel non-logam ditingkatkan dengan memasang kawat tunggal di dalamnya, seperti konduktor ikatan ekuipotensial pintas. Kawat harus secara efisien dihubungkan ke sistem pembumian perlengkapan pada kedua ujungnya. Proteksi terhadap voltase kurang. Jika drop voltase atau hilang voltase dan restorasi berikutnya dari voltase dapat menimbulkan situasi berbahaya untuk manusia atau properti, harus dilakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Tindakan pencegahan juga harus dilakukan jika bagian instalasi atau pemanfaat listrik dapat rusak karena drop voltase. Operasi gawai proteksi voltase kurang dapat ditunda jika operasi peranti yang diproteksi memungkinkan pemutusan atau hilang voltase singkat tanpa bahaya. Jika digunakan kontraktor, penundaan pada buka dan tutup baliknya tidak boleh menghalangi diskoneksi sesaat oleh gawai kendali atau proteksi. Karakteristik gawai proteksi voltase kurang harus kompatibel dengan persyaratan standar EIC untuk penghasutan dan penggunaan perlengkapan. Jika penutupan balik gawai proteksi mungkin menimbulkan situasi berbahaya, penutupan balik tidak boleh otomatis. Persyarat gangguan antara sistem pada voltase berbeda tersebut dapat terjadi pada sisi FM gardu distribusi yang menyuplai sistem FR melalui sistem distribusi yang beroperasi pada FM. Gangguan tersebut menyebabkan arus mengalir pada elektroda bumi yang dihubungkan ke BKT gardu distribusi. Arus gangguan yang mengalir pada elektroda bumi BKT gardu distribusi menyebabkan kenaikan potensial berkaitan dengan bumi BKT gardu distribusi yang besarnya ditentukan oleh yang pertama yaitu besarnya arus gangguan, yang kedua yaitu resisten elektroda bumi BKT gardu distribusi. Voltase gangguan dapat setinggi beberapa ribu volt dan tergantung pada sistem pembumian instalasi, dapat menyebabkan yang pertama yaitu kenaikan umum potensial BKT sistem FR berkaitan dengan bumi yang dapat meningkatkan voltase gangguan atau sentuh. Yang kedua yaitu kenaikan umum potensial sistem FR berkaitan dengan bumi yang dapat menyebabkan tembus pada perlengkapan FR. Biasanya memerlukan waktu lebih lama untuk menghilangkan gangguan pada sistem FM daripada sistem FR, karena relay mempunyai tunda waktu untuk diskriminasi terhadap trip tak diinginkan pada transien. Waktu operasi PHB FM juga lebih lama dari PHB FR. Hal ini berarti bahwa durasi yang dihasilkan voltase gangguan dan voltase sentuh terkait dengan pada BKT sistem FR dapat lebih lama dari yang diisyaratkan oleh persyaratan instalasi FR. Sistem FR dibumikan efektif. Sistem ini mencakup sistem yang netralnya dihubungkan ke bumi baik langsung atau lewat impedans rendah dan gangguan bumi dihilangkan dalam waktu singkat yang wajar yang diberikan oleh perlengkapan proteksi. Tidak dipertimbangkan adanya hubungan ke netral pada gardu transformator yang relevan. Umumnya arus kapasitif diabaikan. Sistem FM terisolasi hanya kondisi gangguan tunggal karena gangguan bumi pertama antara bagian aktif FM dan BKT gardu transformator yang diperhitungkan. Arus kapasitif ini dapat atau tidak dapat diputus, tergantung pada besaran dan sistem proteksinya. Sistem FM dengan kumparan supresi booster listrik tidak dipertimbangkan adanya kumparan supresi booster listrik pada gardu transformator yang relevan. Jika gangguan bumi pada sistem FM terjadi antara konduktor FM dan BKT gardu distribusi, hanya terjadi arus gangguan yang kecil. Arus ini dapat bertahan untuk waktu yang lama. Ketika mempertimbangkan nilai arus gangguan, berikut sebaiknya hal yang harus diperhitungkan. Yang pertama yaitu risiko rendah gangguan bumi pada sistem FM. Yang kedua yaitu fakta bahwa voltase sentuh selalu lebih rendah dari arus gangguan karena ikatan ekuipotensial utama yang diisyaratkan dalam 411.3.1.2 bagian 441 dan adanya elektroda bumi tambahan pada instalasi pelanggan atau di mana saja.
Pedoman untuk kendali voltase lebih oleh GPS yang diterapkan pada lin udara. Sebagai contoh, tindakan berikut dapat diterapkan. Yang pertama yaitu, dalam hal jaringan distribusi suplai udara, proteksi voltase lebih dipasang pada titik sambungan jaringan dan khususnya pada ujung setiap penyulang yang lebih panjang dari 500 meter. Yang kedua yaitu, jika jaringan distribusi suplai dipasang sebagian sebagai jaringan udara dan sebagian sebagai jaringan bawah tanah, proteksi voltase lebih pada lin udara sebaiknya diterapkan sesuai dengan di setiap titik transisi dari lin udara ke kabel bawah tanah. Yang ketiga yaitu pada jaringan distribusi TN yang menyuplai instalasi listrik, jika proteksi terhadap sentuh tak langsung diberikan oleh diskoneksi suplai otomatis, konduktor pembumian JPFL yang dihubungkan ke konduktor lin dihubungkan ke konduktor PEN atau ke konduktor PE. Yang keempat yaitu pada jaringan distribusi IT yang menyuplai instalasi listrik, jika proteksi terhadap sentuh tak langsung diberikan oleh diskoneksi suplai otomatis, JPFL diberikan untuk konduktor lin dan konduktor netral pada tempat di mana konduktor netral jaringan suplai dibumikan efektif. JPFL untuk konduktor netral tak diperlukan. Berikut adalah tabel kemungkinan berbeda untuk sistem IT dengan memperhitungkan gangguan pertama dan instalasi FR. Penentuan panjang konvensional D. Konfigurasi lin udara FR, pembumiannya, tingkat insulasinya, dan fenomena yang dipertimbangkan, kopling induksi, kopling resistif, mengarah pada berbeda untuk D. Berikut merupakan gambar lin udara FM dan FR, lin udara FM dan lin FR tertanam, lin FM dan FR tertanam, lin udara FM. Gambar contoh cara menerapkan D1, D2, dan D3 untuk penentuan D. Sekian dari saya, apabila ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.